Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan adil kata lino bajuramin kasaruka lasengat kajubatan. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di channel saya. Kali ini untuk mata kuliah Geografi Desa Kota. Hari ini atau dalam video ini akan kita kaji dulu. Ketika ini geografi desa kota, kita kaji dulu tentang pedesaannya, karena dulu ini merupakan mata kuliah atau kajian yang memang sangat-sangat berbeda. Apa maksudnya? Tidak sangat-sangat berbeda, tapi kajian yang terpisah antara geografi pedesaan waktu itu namanya dan juga geografi perkotaan. Nah, untuk kali ini sebelum kita di materi-materi berikutnya kita mengkaji atau mempelajarinya, membandingkan ataupun melihat interaksinya secara lebih detail, kali ini saya akan lebih dahulu mencoba untuk menceritakan bagaimana asal-usul atau permasalahan mengapa hingga muncul geografi pedesaan. Sebagai kajian studi, geografi pedesaan ini dulu berdiri sendiri dan tidak terlalu urgent pada waktu itu dan dianggap kurang begitu penting, mengingat geografi pedesaan ini atau kasus-kasus pedesaan dahulunya dianggap sebagai sesuatu yang kurang begitu penting, karena pada saat itu dianggapnya segala sesuatu yang menjadi masalah kajian penting adalah masalah-masalah di perkotaan saja. Namun demikian pada tahun 60-an, terutama di Indonesia yang turut juga kurang memperhatikan masalah-masalah pedesaan karena segala macam orientasi yang ada di Indonesia mengikuti pola-pola yang ada di Barat dan berorientasi pada struktur negara yang seakan-akan akan maju ketika itu kita bisa mencapai suatu kondisi yang industrialis atau berorientasi pada menuju masyarakat industri sebagai cita-cita dalam setiap perkembangan ataupun pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian para ilmuwan juga kurang tertarik dengan kondisi pedesaan dan akhirnya pada saat itu juga karena masyarakat pedesaan atau kondisi-kondisi pedesaan dianggap kurang begitu progresif, kurang begitu cepat dan relatif statis, dan di sisi lain pedesaan dianggap menjadi suatu tempat yang tidak ada masalah atau suatu tempat yang cukup indah, makmur, tentram dan lain sebagainya, sehingga dianggap tidak ada permasalahan sama sekali dan justru dianggap desa itu justru segala sesuatu yang memang sudah sudah sebagaimana mestinya tempat semua kehidupan yang memang sudah seimbang, stabil dan statis dan tenang. Namun kemudian pada tahun 70-an ketika terdapat beberapa fenomena seperti kemiskinan yang mungkin ini yang namanya kemiskinan sebetulnya indikatornya sangat-sangat relatif. Namun demikian waktu itu dianggap sebagai suatu masalah munculnya kemiskinan di pedesaan atau di pedesaan itu dianggap miskin. Mungkin juga karena perubahan orientasi atau cara sudut pandang yang mulai berbeda, bahwa kalau tidak maju, tidak industri itu berarti miskin atau seperti apa, karena kondisi saat itu ya memang seperti itu, segalanya harus menuju ke suatu yang kemajuan bersifat fisik, kemajuan yang bersifat materialistis, kemajuan yang bersifat kesejahteraan yang berorientasi pada ekonomi dan lain sebagainya. Hal yang menjadi masalah juga adalah alih fungsi lahan.
alih fungsi lahan atau penggunaan lahan yang sangat mulai berubah. Pada mulai tahun 70-an tersebut, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat-sangat cepat, dan itu pertumbuhan penduduk lokal, penduduk asli, penduduk desa tersebut. Hal ini menyebabkan lahan-lahan banyak beralih fungsi menjadi rumah, perkampungan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian banyak juga permasalahan lagi, yaitu banyak orang-orang yang dari kota itu mendirikan semacam villa, tempat peristirahatan, atau rumah kedua, tempat untuk santai, tempat untuk berlibur, lalu kemudian untuk dan juga investor-investor yang yang tertarik mengembangkan wisata alam. Wisata alam di sini ya dengan fasilitas yang luar biasa, dan biasanya memakan banyak lahan juga. Dengan demikian ada banyak dampak di sini, seperti misalnya kepemilikan lahan pertanian menjadi semakin sempit, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan petani secara layak. Hal ini terjadi banyak di Pulau Jawa, Bali. Kalau mungkin untuk di Kalimantan Barat ini atau di Kota Pontianak ini belum begitu terasa, karena masih terasa banyak lahan yang luas, bahkan banyak yang lahan yang luas sudah dibangun tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Oke, jadi di Jawa ini akhirnya kepemilikan lahan sempit sehingga tidak dapat mendukung kehidupan layak petani, dan akhirnya terutama mereka yang memiliki lahan pertanian di pinggiran kota ataupun ya mungkin di daerah-daerah perkotaan, itu lebih banyak dialih fungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain. Lalu kemudian permasalahan di pedesaan lagi, atau di pedesaan yang agak di pedalaman, muncul faktor-faktor seperti misalnya kalau hari ini ya perkebunan dan lain sebagainya. Lalu kemudian urbanisasi di sini banyak wilayah-wilayah pedesaan di pinggiran kota itu yang mulai menjadi urban, dalam arti menjadi perkotaan, gejala-gejala perkotaan. Jadi sudah tidak lagi urbanisasi adalah proses menjadi kota. Di sini bukan hanya mobilitas penduduk dari desa ke kota, tapi bagaimana proses menjadi kota. Bisa jadi penduduknya tidak bertambah, tapi status atau karakteristik yang tadinya desa menjadi berkarakteristik perkotaan. Lalu kemudian terjadi penebangan hutan dan lain sebagainya, munculnya pabrik-pabrik di pedesaan, lalu penggunaan mencari daerah yang luas, perkebunan sawit dan lain sebagainya, atau istilahnya pemanfaatan lahan-lahan yang memang marginal, yang lahan-lahan yang memang lahan-lahan pinggiran. Oke, kemudian berikutnya di sini tadi permasalahan itu menjadi menarik, menjadi muncul, lalu kemudian menjadi banyak hal yang kemudian dipelajari oleh para geograf. Nah, ketika kita tadi sudah mengetahui mengapa akhirnya geografi pedesaan menjadi lebih penting di sini. Lalu kemudian kita coba di sini sejak Orde Baru, sejak tahun 70-an tadi, ketika desa dianggap mulai memiliki beberapa masalah seperti sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Di sini akhirnya ada muncul banyak program untuk yang dikatakan pembangunan pedesaan. Namun untuk menentukan target pembangunan pedesaan tersebut, ya muncul kemudian istilah-istilah tentang klasifikasi desa. Jadi
mereka mengidentifikasikan desa berdasarkan kondisi desa, karakteristik desa tersebut. Nah, di sini desa bisa dikatakan diklasifikasikan berdasarkan luas wilayahnya, berdasarkan kepadatan penduduknya, potensi desa yang dominan di sini, potensi fisik ataupun non fisik di sini. Jadi juga tingkat perkembangannya. Seperti misalnya di sini ada kondisi misalnya desa yang kita lihat berdasarkan luasannya, luas wilayahnya. Di sini desa yang terkecil berukuran kurang dari 2 km persegi. Desa kecil 2 sampai 4 km persegi. Desa sedang 4 sampai 6 km persegi dan desa besar 6 sampai 8 km persegi. Dan yang terbesar 8 sampai 10 km persegi. Nah, di sini klasifikasi desa ini mungkin kalau untuk di Kalimantan Barat tidak mungkin tidak relevan karena ini diambilkan dari sampel-sampel klasifikasi berdasarkan desa-desa di Jawa. Dan ini klasifikasi ini adalah klasifikasi lama, klasifikasi zaman Orde Baru. Dan pada zaman Orde Baru kan segala-segalanya dilihat terlalu Jawa sentris, belum masa otonomi daerah, belum melihat kesesuaian semua klasifikasi itu apakah sesuai antara di Jawa dan di luar Jawa. Kemudian di sini ada luas klasifikasi desa berdasarkan kepadatan penduduknya. Nah, ini ada yang kepadatannya sangat-sangat kurang atau yang terkecil kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Lalu kemudian 100 sampai 500 sampai 1.500 km persegi. Dan desa dengan kepadatan yang tinggi ini antara 1.500 sampai 3.000 dan yang terbesar ada di atas 3.000. Jika berdasarkan potensi desa, misalnya ada desa-desa di pantai atau perkampungan di sini, itu seperti perkampungan atau desa persawahan, desa nelayan, kampung nelayan atau desa ladang. Kalau untuk di Kalimantan Barat ini kebanyakan kalau untuk wilayah pedesaannya adalah kalau tidak kampung nelayan, desa yang perladangan ataupun perkebunan. Kalau dilihat berdasarkan perkembangannya di sini ada dianggap sebagai tingkat-tingkat desa, status desa yang saat ini juga mungkin masih sedikit dipakai tapi sudah mengalami perubahan yang terbaru. Nanti untuk yang klasifikasi desa terbaru berikutnya di pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan bahas lagi. Pertama di sini adalah desa swadaya. Ini dianggap desa pada saat Orde Baru dianggap desa yang paling terbelakang. Yang cirinya adalah wilayah tersebut sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Mereka membuat sendiri lalu kemudian tempatnya sangat-sangat terpencil di pedalaman mungkin atau di kepulauan-kepulauan kecil. Masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar, dalam arti jarang sekali ada orang masuk ke desa tersebut atau mereka keluar dari desa tersebut. Dan dianggap bahwa hal ini membawa terhambatnya proses kemajuan. Nah, kemajuan di sini juga mungkin indikatornya juga masih perlu dipertanyakan juga. Karena ini sangat-sangat berkebalikan sekali dengan kondisi seperti ini, seperti konsep desa mandiri kalau mungkin Anda ingat itu semua yang terbaru.
Kemudian desa swakarya, desa yang dianggap sudah lebih maju dari desa swadaya tadi, masyarakatnya sudah mampu eh, menjual, jadi produk-produk pertaniannya mungkin sudah dijual keluar desa atau bahkan mungkin memenuhi kebutuhan kampung-kampung tetangga, dijual ke kota kecamatan mungkin. Lalu kemudian interaksi dengan desa-desa lain atau interaksi dengan wilayah-wilayah di luar desa itu sudah mulai mulai sedikit terbuka dan ada semacam terhubung atau terkoneksi. Juga desa tersebut memiliki aksesibilitas yang cukup, dalam arti bisa terjangkau. Kemudian desa yang dianggap maju adalah desa swasembada, desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal dan ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, berdagang, melakukan tukar-menukar barang, dan pastinya sudah muncul sebuah, walaupun mungkin besar atau kecil, sudah banyak fasilitas-fasilitas seperti pasar dan lain sebagainya di desa tersebut. Fungsi-fungsi perdagangan juga mulai berjalan dan memiliki saling keterkaitan, interaksi, atau juga saling mempengaruhi kondisi-kondisi di desa-desa lain atau wilayah-wilayah lain yang mungkin lebih luas. Dan hasil interaksi ini juga akhirnya terjadi pertukaran atau penyerapan teknologi di sini, dan sehingga sumber daya manusianya juga meningkat, dan ini ukurannya sangat sebetulnya sangat relatif. Nah, ini sepenuhnya tidak mungkin tidak apakah masih relevan atau tidak, tapi ini paling tidak yang pernah ada bahwa di Indonesia klasifikasi desa adalah semacam ini. Nah, mungkin beberapa hal lain akan saya sambung di pertemuan berikutnya. Ini saya tadi hanya 2 hal saja yang saya bahas di mata kuliah kali ini, pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan berusaha lebih mencari bahan yang lebih kritis lagi, karena ini bahan-bahan ini yang saya temukan adalah bahan-bahan yang lama, bahan-bahan pedesaan atau geografi pedesaan pada zaman Orde Baru, yang mungkin sampai untuk hari ini segalanya sudah mungkin tidak semuanya bisa relevan lagi, karena kali ini justru konsep desa yang mandiri itu mengalami banyak perubahan. Konsep mengenai teknologi maju seperti pada saat Orde Baru dulu, terutama di pedesaan dalam bidang pertanian, itu terlalu banyak intervensi yang ternyata setelah puluhan tahun itu intervensi seperti misalnya pupuk, pestisida dan lain sebagainya yang katanya memajukan hasil pertanian, tapi ternyata hanya untuk sementara dan ternyata menimbulkan beberapa diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Dan nanti di pertemuan berikutnya nanti kita coba kritisi bagaimana bahwa sebetulnya antara desa dan kota ini apakah terjadi dominasi atau tidak, terjadi sebuah eksploitasi atau tidak, nanti akan kita renungkan di pembahasan berikutnya. Dan untuk sementara saya cukupkan sekian, dan saya rasa tidak perlu terlalu panjang, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adal kakalino bacuramin kasaruga basengat baju kata. Salam.